Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi sesuai judul hari ini, aku mau bikin bihun goreng. Ini bahan-bahannya. Di sini ada minyak goreng, ada garam. Garam di sini kita pakai secukupnya aja. Terus kecap manis. Terus di sini aku pakai bihun jagung. Terus ada 2 butir telur. Terus di sini aku pakai sawi buat sayurannya biar seger-seger. Terus ada bakso, di sini aku pakai 4 buah. By the way ini masih beku, nanti kita rebus dulu. Terus ada 1 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan juga ada Royco untuk kaldu bubuknya yang rasa sapi. Terus aku juga pakai di sini lada bubuk. Di sini aku pakai yang merek Ladaku. Oke, let's start cooking. Oke guys, nah pertama-tama kita siapin dulu air sepanci, terus kita rebus. By the way, air ini tuh nanti kita pakai untuk merendam si bihunnya itu. Nah ini airnya udah mendidih, terus kita matikan api. Habis itu kita masukin bihun jagungnya itu, kita rendam sampai dia mengembang dengan sempurna dan udah mulai enak untuk dimasak, udah lembut gitu teksturnya. Nah, di sini aku siapin 2 butir telur. Ini by the way aku masak telurnya itu dibumbuin dulu, terpisah gitu bumbunya, nggak dicampur sama bumbu bihun gorengnya. Terus di sini telurnya aku kasih garam sedikit aja biar nggak terlalu asin nanti bihun gorengnya. Terus aku kasih lada bubuk biar agak berasa pedas sedikit, tapi nggak terlalu banyak sih. Karena di sini kan aku masak buat suami dan anak-anakku juga yang kebetulan mereka nggak bisa makan pedas. Terus aku kasih kaldu bubuk sedikit aja biar nggak terlalu asin. Terus habis itu kita kocok-kocok supaya si garam, kaldu bubuk dan ladanya itu tercampur merata dengan telur. Oke guys, nah nih sini aku mau ngiris-ngiris bakso. By the way tadi ini baksonya udah aku rebus beberapa menit. Terus habis itu udah agak dingin, terus aku iris kecil-kecil kayak gini karena kalau misalnya anak kecil itu kan makannya dia nggak bisa makannya gede-gede, jadi aku potong kecil-kecil gini biar gampang mereka makannya. Nah di sini untuk memudahkan aku dalam menghaluskan bawang merah dan bawang putih, jadi aku iris dulu tipis-tipis kayak gini biasanya biar lebih cepet aja sih waktu nguleknya. Terus ini bawang merah dan bawang putihnya aku pindahin ke cobek, dan terus juga aku tambahin sedikit aja ladaku biar lebih berasa. Terus aku tambahin garam. Di sini aku pakai secukupnya aja biar lebih halus aja. Nanti biar lebih cepat halus si bawang merah dan bawang putihnya itu. Terus habis itu kita mulai deh ngulek-ngulek gitu sampai si bawang merah dan putihnya itu halus. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya udah halus. Sekarang tinggal kita tumis. Oke, nah di sini gue pakai wajan yang besar karena nanti di sini gue bakalan mendadar telurnya di sini. Terus juga habis itu langsung habis itu membuat masak minyak di sini. Jadi gue pakai panci yang gede biar nanti nggak ribet mindahin. Nah ini udah gue siapin minyak goreng. Ini minyak goreng cukupnya aja, cukup untuk menggoreng telur dan nanti untuk si bumbu bihun gorengnya itu. Nah di sini kalau misalnya dirasa kurang nanti bisa ditambah lagi minyak gorengnya pas mau numis si bumbu bihun gorengnya. Ini udah mulai panas si minyak gorengnya, terus gue masukin dulu telurnya. Nah di sini telurnya gue nggak suka yang dadar, jadi gue diorek-orek gitu. Kalau udah mateng ini telur dadarnya, terus gue pinggirin sedikit, jadi biar nggak ribet mindah-mindahin. Jadi gue pakai wajan yang besar sekalian. Habis itu gue tambahin minyak goreng secukupnya ini untuk menumis bumbu bihun gorengnya nanti. Kita tunggu sampai minyak gorengnya itu panas. Nah jadi ini minyak gorengnya udah panas. Terus gue masukin baksonya dulu. Walaupun tadi udah direbus, tapi kayaknya kurang asik kalau misalnya belum kena minyak ya. Jadi gue goreng dulu sebentar aja, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai kecoklatan, nggak usah. Yang penting sampai agak kelihatan kering aja. Nah kalau udah, terus gue pinggirin juga baksonya bersama si telur. Terus gue masukin bumbu bihunnya. Ini gue tumis sampai harum, sampai pokoknya udah, kalau udah bau harum gitu udah bisa lah dimasak kayak gitu. Nah nanti kalau udah harum nanti kita campur sama bakso dan telurnya. Nah ini bumbunya udah mulai harum, jadi udah mulai kita campur aja bersama dengan si bakso dan juga telur. Terus juga dicampur dengan sayur sawi.
terus kita aduk-aduk sampai merata biar si bumbu bihunnya itu juga meresap ke dalam telur dan bakso. Setelah sawinya itu udah kelihatan agak mulai layu, terus kita masukin bihunnya. Nah, di sini kan jadi banyak banget tuh bihunnya tuh. Kira-kira bisa jadi 3-4 porsi tergantung sih. Kalau kalian makannya banyak ya paling mungkin cukup untuk 3 porsi doang. Tapi by the way ini untuk 1 porsi rumah pun juga masih banyak kalau buat gue sih. Terus diaduk-aduk sampai merata biar bumbu-bumbunya tercampur semua itu ke dalam bihun, sawinya juga berasa, terus juga telurnya juga berasa, baksonya semuanya berasa bumbu dari bihun yang tadi udah kita ulek tadi. Nah, setelah dirasa bumbunya udah tercampur, terus kita masukin kecap manis. By the way, kecap manis ini sesuai selera kalian. Kalau kalian suka yang manis, oke, nggak apa-apa kecapnya dibanyakin. Kalau misalnya kalian nggak suka yang manis-manis, ya udah secukupnya aja. Tapi by the way, kalau keluarga aku sih lebih suka sih agak manis ya. Jadi ini agak banyak kecapnya. Terus di sini aku tambahin juga kaldu bubuknya. Di sini pakai secukupnya aja. Kalau misalnya dirasa kurang asin dari garamnya, ya udah tambahin kaldu bubuk aja. Terus habis itu kita aduk merata sampai semuanya benar-benar tercampur merata, kecapnya rata semua di bihunnya nggak ada yang masih putih-putih. Pokoknya diaduk sampai rata, jangan males tangannya. Nah, kalau udah oke, langsung kita matikan api. Kalau misalnya suka yang agak basah, bisa ditambahin air dikit tadi pas habis masak saya sawinya. By the way, karena aku nggak terlalu suka yang berair, jadi di sini aku nggak tambahin air. Kalau udah selesai, terus matikan api. Kalau misalnya dirasa kurang kecapnya, bisa ditambahin kecap. Kalau misalnya dirasa masih kurang asin, tambahin lagi aja kaldu bubuknya, kayak gitu. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini udah cakep banget warnanya dan rasanya pun juga udah pas. Jadi langsung kita plating aja, kita matikan kompor terus kita plating. Oke guys, nah ini dia hasilnya. Jangan lupa untuk klik like, juga subscribe dan juga share ke seluruh teman-teman kalian di sosial media. Pokoknya jangan lupa tonton terus video aku dan thank you, bye bye.